Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan program C++ buatan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pastikan kalian tonton sampai habis karena penjelasannya lengkap dan mudah dipahami. Langsung aja kita mulai. Library dan penggunaan namespace. Di baris paling atas, kita memasukkan 3 library penting, yaitu IOStream, Vector, dan IOManip. IOStream digunakan untuk input dan output seperti scene dan code. Vector digunakan untuk menyimpan banyak data siswa dalam bentuk dinamis. IOManip digunakan untuk memformat tampilan output, seperti mengatur jumlah angka di belakang koma dan lebar kolom teks. Setelah itu, kita menuliskan using namespace std, agar tidak perlu menuliskan std berulang-ulang. Struktur data. Di bagian awal, terdapat sebuah struk bernama siswa. Struk ini digunakan untuk menyimpan informasi setiap siswa dalam satu paket data. Dilihat dari kodenya, nih, struktur ini berisi 6 data. Nama ini menyimpan nama siswa dalam bentuk string. Ini ada MTK, ini nilai matematika, ini ada bahasa, ini nilai bahasa, IPA, nilai IPA, dan ini rata-rata, menyimpan hasil perhitungan rata-rata. Dan dia nanti akan muncul statusnya ini menyimpan keterangan lulus atau tidak lulusnya. Penggunaan struk ini penting agar data siswa tidak tercecer dan memudahkan penyimpanan dalam vektor. Sekarang kita masuk ke bagian fungsi input nilai. Fungsi ini menerima parameter berupa nama pelajaran, menampilkan perintah input, lalu mengembalikan nilai yang dimasukkan menggunakan return. Kenapa kita pakai fungsi ini? Supaya kita nggak perlu repot menuliskan kode input yang sama berulang-ulang. Tinggal panggil fungsi ini 3 kali dan input nilai jadi rapi dan efisien. Lanjut ke fungsi berikutnya, hitung rata. Sesuai namanya, ia untuk menghitung rata-rata. Fungsi hitung rata menerima 3 nilai angka, menjumlahkannya lalu membagi 3 untuk mendapatkan rata-rata. Hasilnya langsung dikembalikan sebagai output fungsi. Dengan adanya fungsi ini, proses perhitungan jadi terpisah dari input dan tampilan, sehingga kode program lebih rapi dan mudah dipahami. Fungsi status kelulusan. Dalam fungsi ini, kita menentukan apakah siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, maka fungsi mengembalikan string lulus. Kalau tidak, fungsi mengembalikan string tidak lulus. Ini adalah penerapan sederhana dari percabangan if dan else untuk pengambilan keputusan. Fungsi tampilkan data. Fungsi tampil menerima data berupa vektor berisi banyak objek. Siswa, parameter menggunakan const agar data tidak berubah dan tidak memakan memori berlebihan. Di dalam fungsi ini kita menggunakan stepration agar angka memiliki 2 digit di belakang koma sehingga rata-rata tampil lebih rapi. Kemudian kita menggunakan perulangan atau for dari 0 sampai atau data size untuk menampilkan seluruh siswa satu persatu. Setiap data siswa ditampilkan secara berurutan, nama nilai-nilai pelajaran, rata-rata, dan status lulus atau tidak. Di main jumlah. Kemudian kita membuat vektor daftar dengan ukuran sesuai jumlah siswa. Vektor ini akan menyimpan seluruh data siswa. Cin.ignore digunakan untuk membersihkan buffer input agar input nama tidak terlewat ketika menggunakan getLine. Di sini kita melakukan perulangan sebanyak jumlah siswa agar program bisa mengisi data setiap siswa satu persatu. Nama siswa dimasukkan menggunakan getLine karena nama bisa mengandung spasi. 3 baris berikut memanggil fungsi input untuk setiap pelajaran, lalu menyimpan nilainya ke dalam struct siswa. Setelah mendapatkan 3 nilai, rata-rata dihitung menggunakan fungsi tanda kutip hitung rata. Lalu status kelulusan ditentukan dengan tanda kutip status kelulusan. Keduanya disimpan kembali ke dalam struct. Setelah semua data selesai diinput dan diproses, kita memanggil fungsi tanda kutip tampil untuk menampilkan seluruh hasil dalam format yang rapi. Return 0 menandakan program selesai berjalan dengan normal. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana cara mengorganisir data siswa menggunakan struct, memproses data dengan fungsi, menyimpan banyak siswa di dalam vektor, dan menampilkan hasil output dengan format yang rapi.
Struktur kode yang terpisah membuat program lebih mudah dipahami, dipelihara, dan dikembangkan. Setelah di run, di sini kita input data-datanya. Yang pertama ada masukkan jumlah siswanya. Di sini saya masukkan ada 2 siswa. Lanjut input data siswa ke 1. Yang pertama masukkan namanya. Lanjut ke nilainya. Yang pertama ada nilai matematika. Ini saya kasih nilai yang cukup rendah. Nilai bahasa dan nilai IPA. Lanjut input data siswa kedua. Masukkan namanya dan nilai-nilainya. Nah, setelah itu di sini akan muncul hasilnya untuk lulus dan tidak lulusnya. Untuk siswa ke-1 dinyatakan tidak lulus karena nilai rata-ratanya di bawah KKM. Dan untuk siswa kedua dinyatakan lulus karena nilai rata-ratanya dia ada di atas KKM. Sekian dari video yang dibuat oleh kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Kayaknya sih nggak ada. Semoga ini video nilainya bagus ya. Jangan lupa subrek, like, komen, subrek lagi.